banyak yang menggunakan perpaduan scope tersebut, tapi Kante mampu menggabungkannya menjadi satu kekuatan tersendiri dan ya Redface hilang menuju ke arah lobby. Redface juga menjadi debutan, salah satu Mhm. player debutan di PMGC karena ini adalah PMGC pertama untuk Redface. Yap, yap, yap. Dan apakah di area yang berbeda akan terjadi kembali fight atau tidak? Lagi-lagi di area scrapping yang menjadi saksi pertemuan antar player. Pika tanpa Chu di sini masih aja jongkok dan sudah mulai berdiri bangkit mendapatkan seorang spek dan ya udah langsung aja spek menjadi spektator. Ya, karena kalau Cijal mencari di mana Chu-nya itu yang menjadi host di hari ini ya, yang ada di Malaysia sana. Betul. Karena hostnya adalah Chu Cucu Chu. untuk hari ini. Kita menyaksikan sedikit dari arah yang berbeda dari drone view untuk sementara waktu. Skry terlihat masih terus mengambil arah bootcamp dan masih juga cukup kuat mereka saat mengambil tempat tersebut. Lutz 3K sedang bergerak dia bersama dengan pemain-pemain dari tim FF atau tim Fireflux. Ini juga merupakan tim yang baru kita dengar di PMGC walaupun Mhm. dari pemain-pemainnya sempat saya katakan tadi Solkay Heeh. itu jadi MVP PMWL US 2020, dia mantan pemain Mhm. footballis, lalu Lutz juga mantan pemain footballis. Mereka sempat juara di Europe Spring Weh, 2020 juga. weh, hampir mendapatkan yang ketiga. Oh my god, Pika yang tersisa seorang diri. Apa yang bisa dilakukan? Sudah mulai digempur juga, bakal langsung dimajuin begitu saja. Sangat percaya diri sekali teman-teman dari FF atau Firefly ini. Maju ke arah bagian depan dan wow, STE lagi-lagi turu di awal. Udah 2 match loh, STE. Ya setelah mereka tadi berada di klasemen atas di match pertama, saat selesai match pertama, match kedua mereka turun, match ketiga pun masih terus tidak terlalu maksimal pemain-pemain dari tim STE. Berarti 2 match mereka hanya nambah 1 poin aja. Itu pun hanya dari elimination di match ini. Kita berpindah lagi menuju ke arah tim Vampire. 9 total poin sudah mereka kumpulkan dari 2 match yang mereka lalui. Swaps ini pemain yang juga XPW 88 karena memang kita tahu Vampire ini kan semuanya XPW 88, tapi yang paling berpengalaman di tim tersebut harusnya adalah si Stone. Dia pernah berada di turnamen internasional, lalu juga ada Two Stop pernah di PMGC juga harusnya, waktu PW Mhm. 88. Mhm, karena salah satu tim yang cukup mengerikan juga pada masanya, PW88 dengan logo harimau, tapi harimaunya ini harimau emas, ya kan. Kalau misalkan EVOS itu Ya, kan harimau biru. Dan di mana kita melihat juga Vampire ini selalu menjadi salah satu tim yang membayang-bayangi tim-tim lawannya. Stone ini dari dulu ya, sampai sekarang, gue melihat bagaimana konsisten permainan dia. Ini benar-benar konsisten banget gitu loh dari si Stone ini. ya memang selalu berada di level atas ya permainan dari Stone dan juga ini momen di mana kita lihat kekecewaan dari pemain-pemain asal Mongolia yaitu dari pemain tim Stalwart. Mereka datang Mhm. menjadi salah satu kekuatan yang ditakuti tapi 2 match terakhir tidak terlihat hal tersebut, tidak terlihat mengerikannya Stalwart di grup green ini. Apakah memang karena tim-tim lain juga sama menakutkannya sehingga kekuatan Stalwart pun akhirnya gak terlalu kelihatan? Iya, bisa jadi itu yang terjadi. Jadi kekuatan mereka tuh pudar dibayang-bayangi oleh lawan-lawannya. Dan gimana, sangat agresif sekali kita melihat semua tim yang bertemu, semua tim yang melihat satu sama lain. Aku melihat, aku menembak, I see, I fire pokoknya. Nggak ada yang cuman, "Wah, ada orang, jauhin deh, jauhin." Nggak ada. Pokoknya lawan lawan lawan, itulah konsep dari Sanhok di sini. Ya, itulah dia kita menyaksikan kembali dari area drone view masih dengan tim yang sama. Dari tadi kita hanya memantau tim DWG, lalu sedikit tadi ke STE. Belum banyak tim yang terspill seperti Alpha Seven. Apa yang sedang mereka lakukan belum kita lihat. Scarlet Gaming pun apa yang sedang terjadi di sana karena mereka terpantau masih berada di area blue zone. Kita saksikan saat ini. Mhm. Bahkan 1 million masih ada di arah atas, ada di KO belum menuju ke arah Tatmok dan baru akan menuju ke arah Circle dan ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Eldoge ternyata kejadian. Pulau C yang masuk menuju Circle. Wow, walaupun masih membagi ya, masih Ya, terbagi gitu loh menuju ke arah 3 bagian pulau. So, kita melihat dulu, ini ada trivia,
Siapakah pemain dari Islik yang memiliki eliminasi terbanyak di PMGC 2021? Ini gue yakin nih yang jawab asal-asal aja nih, para boy semua jawabnya, tapi jawabannya kalian salah, salah. Yang benar itu adalah Infinity Nuzi. Ya, inilah yang terjadi kalau memang ngejawab dari ini aja ya. Dari feeling aja. Jadi yang dipilih adalah Paraboy dan Oh, juga mungkin oke. ngejawab dari segi popularitas ya. Nggak tahu, ini dari segi rating ini, good looking gitu kan. Siapa yang Oh, paling glowing gitu. gitu, gitu. Ya, Tapi nanti memang akan sih kita kalau lihat saya diberikan pertanyaan itu, jawabannya siapa? pasti para boy juga saya. Wah, ya mungkin itu. Karena memang kalau kita lihat kan dari track record juga Paraboy merupakan pemain yang mendapatkan banyak elim, Cijel, dan luar biasa. Itu pun masuk Iya. akal karena memang Paraboy bersama dengan timnya menjadi juara di PMGC kemarin. Jadi kan biasanya yang jadi elim paling banyak yang datang dari tim yang juara. Benar, secara logika gitu kan. Jadi mikirnya Logika. pasti langsung ke para boy, pakai logika, Walaupun ada jangan pakai order juga di situ ya. perasaan. Heeh, bener, tapi tertutup gitu, terbayang-bayangi oleh para boy. Makanya Santika jangan pakai perasaan, harus pakai logika. Ya, karena bisa menyakiti diri sendiri ya. Kalau menggunakan perasaan Betul. dan akhirnya dengan perasaan tersebut ekspektasi kita terbangun cukup tinggi dan kita kecewa tidak oleh orang lain, justru kecewa oleh ekspektasi diri sendiri. Benar, karena musuh terberat selalu adalah diri sendiri. Oke, dan bergeser masih di Ruins, lagi-lagi Ruins, berlari-larian saja. Tim dari Thailand Back in Time berusaha untuk mencari. Ini kayaknya tadi ada orang nih. Soalnya mereka sudah mulai curiga dan Mhm. waspada. Waspadalah, waspadalah, mencari di manakah letak dari Vitu. Ya, V2K ini adalah mantan player dari Alpha 7. Dia pindah ke Inco dan saat ini bersama dengan Alpha 7 yang baru saja mendapatkan granat menuju ke arah EVOS KF. Masih berada di PMGC. Kita saksikan juga adik Luke ternyata mampu memulangkan raja dari tim Envy yaitu King. Dipulangkan menuju ke arah lobby membuat Envy hanya menyisakan beberapa player saja. King tanpa ZZ karena kalau King pakai ZZ itu adanya di aura. Sementara melihat juga 3 player yang tersisa dari Nova, tidak segemilang sebelumnya, kali ini mereka sudah mulai terculik satu juga, EVOS pun sama kayaknya, dari KF ini nggak bisa diselamatkan ya karena kalau misalkan Lyzerk dan kawannya mau menyelamatkan seorang KF, itu resikonya agak tinggi karena sangat terbuka juga dan sudah mulai terkunci, terlockdown dari berbagai arah. Dia tuh bergerak, bahkan saat ini kita melihat Lalu di mana Vitu mampu mendapatkan satu player. Confirm elimination juga didapatkan oleh seorang Vitu. Bermodalkan M4, berhasilkan dia melakukan tembakan kembali menuju ke arah Back in Time. Back in Time memantau, Vitu pun memantau. Granat sebenarnya ada di tangan dari Vitu tapi belum dilemparkan, justru granat datang dari tim Back in Time. Meledak di sana, memberikan damage yang berarti. Tembakan dilakukan Nine Noise, mampu membuat Vitu tak berdaya dan Vitu pulang menuju ke arah lobby. oh, Vector. Emang Vector itu untuk close combat sangat-sangat menyakitkan. Fire rate-nya tinggi, damage-nya juga sangat menyakitkan. Tapi kali ini yang menyakitkan juga adalah tembakan dari seorang Lufa. Dia tidak lupa bagaimana untuk mengatur recoil dari M4 yang untuk bermain di bagian Sunhawk juga. Nge-tracking kembali, walaupun memang ada counter, tapi tidak membuat dari USG ini gentar. Masih terus menginginkan lebih. Maju ke arah bagian depan juga, Lufa repositioning ke arah bagian kanan. Sementara dua temannya bakal mencari informasi. Tapping coba dilakukan bahkan berlanjut Nice. menuju ke arah spray dari seorang Microboy. Berhasilkan Microboy mendapatkan Karin Ho. Kita doakan semoga knockdown didapatkan dan knockdown tersebut dihadirkan Microboy di match kali ini. Confirm dan berhasil confirm tapi still elimination justru di steal elimination tadi oleh tim asal Jepang yaitu Donat GG. Donat USG maksud saya. Iya, Donuts USG yang ternyata harus nge-steal elimination yang seharusnya ada di tangan EVOS Reborn. Tapi Blue Zone-nya sudah mulai bergerak juga, memaksakan semua tim harus bergerak. Microboy masih bisa mendapatkan satu kembali kalau kita pantau dari elimination feed. Tapi pertanyaannya, apakah kembali di steal atau akan menjadi confirm untuk Microboy? Kita memantau untuk saat ini Envy dalam keadaan bahaya karena mereka mulai terpantau oleh pemain-pemain dari tim Yudu Lion, tim tuan rumah yang tidak tinggal diam pastinya ingin mendapatkan elimination lagi menuju ke arah tim Envy setelah tadi King yang jadi korban dari keganasan Yudu Lion. Forest pun
sedang melihat-lihat dari arah jendelanya. Pemantauan terus terjadi dan ini memang sesuatu yang sering dimainkan di Sunhawk. Hanya memantau saja, mencari informasi saja. Bahkan biasanya kalau udah kelihatan pun nggak langsung ditembak. Masih cari informasi lebih banyak lagi. Ya, karena khawatirnya dari bukit-bukit seberang itu bisa menembak karena memang sangat terbuka sekali dan kesempatan untuk ter-takedown dari lawan yang tidak terduga itu sangatlah tinggi. Melihat juga pergerakan dari USG, tim asal Oh, Jepang Lizard. atau dari region KRJP sudah mulai bergerak dan terpantau di bagian elimination fits. Sepertinya EVOS harus kembali kehilangan satu player. Lizard dipulangkan berarti yang tersisa hanya seorang microboy seorang diri saja. Dan kamera masih terus fokus bagaimana cara pemain-pemain Jepang ini berenang-renang saja, berusaha untuk menjajaki bukit-bukit tebing-tebing yang sudah dihuni oleh PK. Ya terlihat tadi Lizard di Elimination Fit ada fall damage yang membuat dia knockdown dan langsung menjadi confirm dari tim Yudu Alliance. Itulah yang terjadi, kita belum tahu apakah dia jatuh dari tebing atau dia jatuh dari kendaraan. Pokoknya fall damage yang dialami oleh seorang Lizard membuat Microboy hanya sendirian saja seperti Heeh, yang tadi sudah disebutkan oleh Cijal Circle. Justru mhm. saat ini berada di area area Pulau A lebih banyak, Pulau C Ah, masuk sedikit dan di tengah-tengahnya ada river yang membagi 2 circle tersebut. betul. Lizard jatuh, tapi menjadi jatuh hati juga ya. Tapi yang terjatuh juga di sini adalah pemain-pemain USG hampir jatuh, tidak jadi jatuh, masih bisa menghindar kembali tembakan dari teman-teman PK. Tensa di sini masih mengunci terus-menerus saja. Sepertinya Sandika mau melanjutkan jatuh saya? Tidak? Tidak, Oh tidak, karena yang kirain saat ini gitu sedang kan. dilanjutkan adalah spray dari Tensa. Dia yang melanjutkan spraynya menuju ke arah pemain dari tim WSG. Misil berhasil untuk naik ternyata perlahan namun pasti pemain dari tim Donuts menuju ke arah bukit. Tapi saat mereka berada di bukit mereka ketahuan terjepit dari depan dan juga dari belakang. Di belakang ada PK, di depannya ada Fire. Tinggal pilih mau di-elim sama yang mana. Iya, tinggal dipilih mau digigit sama kelelawar atau dipulangin sama PK gitu kan. Tapi di sini yang mengerikan adalah PK, karena posisinya enak banget sejauh ini, dia tinggal ngunci aja, dia tinggal nge-scanning aja. Pergerakan masuk ke arah bagian dalam juga so far so good untuk teman-teman dari PK dan lagi-lagi percobaan kedua yang cukup mantap di situ. Lagi-lagi down satu Naoto, tidak bisa kemana-mana. Oh, Zizan berenang, Misil berenang. Nampaknya kesulitan untuk pemain-pemain Jepang ini untuk bisa bergerak masuk ke arah bagian dalam. Nah, nggak cuman dari PK, HVVP juga ikut-ikutan ternyata. Ya, mereka memiliki tempat yang sangat nyaman, bukit besar, batu besar dikuasai oleh HPPP, tapi bukit besar tersebut tidak masuk circle selanjutnya. Kups mendapatkan kembali elimination demi elimination membuat Donuts pulang menuju lobby, ternyata mereka milih digigit sama mantannya BK. Singa. Oh, Singa. Oke, dan ternyata di sini ada yang lihat juga adanya pergerakan dari Scarlet Gaming yang cukup tersulitkan, cukup terjegal oleh banyaknya tembakan-tembakan, bahkan suara dem 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 dari tadi terus bergaung di telinga gua. Masih banyak sekali player-player yang menggunakan DBS atau menggunakan S12 kah? Shotgun masih terus dimainkan juga. Sementara Inko nenek bete, apakah dia bakal bete karena tersisa seorang diri saja? DWG lah yang punya tempat paling enak asalkan circle-nya ke DWG. Ya, Forest kita memantau dia terus melihat Forest dan tampaknya dikirim untuk jadi informan. Dia cari informasi. Tugas Forest bukanlah mendapatkan knockdown, tugas Forest yang penting cukup ngasih info ke teman-temannya. Di saat circle ternyata tidak menguntungkan DWG, tadi Cijel baru mengatakan DWG enak kalau circle ke sana, ternyata tidak. Membuat DWG saat ini udah nggak enak. Di sisi lain DWG harus masuk melewati pagar yang dibangun oleh Microboy. Yap, harus ya karena Microboy masih berada di bagian bawah jembatan juga dan nggak cuman teman-teman dari DWG yang harus bergerak masuk, Nova pun sama harus bergerak masuk, tapi para boynya down. Jimmy harus bergerak maju terlebih dahulu untuk menyelamatkan kawannya. Sementara split atau setup position dari Nova ini cukup menarik ya. Satu player order, seorang diri saja diorderkan untuk menjaga di bagian belakang batu, berusaha untuk meng-screening out beberapa player-player, tapi Yudo Alliance masih ada Olio sebagai last man standing yang siap hampir saja bertemu dengan satu player tapi berhasil ditumbangkan lagi satu. Mengganti senjata, Olio harus bermain dengan sangat tenang. Let's go Olio, perwakilan dari Malaysia.
Saya Pride di sini menembak ke arah bagian depan juga tapi blue zone. Terlalu menyakitkan. Olio perlu melakukan healing terlebih dahulu. Bahkan kita menyaksikan bagaimana perjuangan coba dihadirkan oleh pemain dari tim Malaysia ini. Satu elimination sudah dia kumpulkan. Perlu mengkalkulasi healing yang ada di tasnya. Satu first aid sudah digunakan oleh seorang Olio. Bangkit lagi. Olio harus segera maju menuju ke arah safe zone. Tidak mudah karena Sung sudah menahan. Sung sudah melihat terus-terusan melock angle kedatangan dari seorang Olio. Info pulang menuju ke arah lobby, hanya 2 elim yang dikumpulkan oleh Info. Bahkan kita melihat Microboy masih mampu mendapatkan knockdown menuju ke arah Juni. 2 elimination sudah dihadirkan dari Microboy di match kali ini menjadi 3, menjadi 4 secara total dari tim EVOS Reborn. Let's go, Microboy, last man standing. Kita harapkan dia masih bisa mendapatkan satu lagi karena Sung sudah mulai dipaksakan untuk bergerak maju. Dipaksa bergerak oleh Zona juga. Microboy melemparkan sebuah nades ke arah bagian depan, tapi ternyata yang mendapatkannya adalah satu player dari Olio. Dan ternyata Olio pun juga down, dipulangkan Microboy. Let's go, masih ada waktu, masih ada chance juga untuk EVOS memperpanjang nyawa hidup mereka. Tapi ternyata di area yang berbeda juga kita melihat bagaimana HVVP dengan sangat nyaman mengendalikan bukit. Ya, dan Microboy kalau mau masuk harus ngelewatin 2 pemain dari tim Envy. Tidak mudah pastinya, bukan sesuatu yang mudah. Nah, yang harus dilewati oleh seorang Microboy kita melihat untuk saat ini 1 million. Sedang ketahuan posisinya, tembakan dilakukan justru 1 million lah. Dia mendapatkan knockdown menuju ke arah tim Bekentai. Microboy juga, still elimination kah dari Microboy? Betul saja, Ice berhasil di steal eliminationnya menuju ke arah Microboy. Tapi Microboy juga mendapatkan satu knockdown dan kembali ada 6 elimination oleh satu player saja, yaitu Microboy. Nice, keren banget Microboy. Bisa mendapatkan kembali pundi-pundi elimination, akan menjadi poin tambahan, akan menjadi tabungan yang sangat berharga pastinya untuk EVOS. Karena menjadi last man standing bermain di Sanhok, ini adrenalin rush-nya bakal tinggi banget, deg-degannya luar biasa banget. Tapi sejauh ini Microboy mampu membuktikan ketenangannya bermain seorang diri saja di Sanhok di Liga atau Laga PMGC. Ya, sebuah survival skill yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh pemuda berdarah Semarang yaitu Microboy. Saat ini kita melihat kembali Envy, 2 playernya Jimmy bersama dengan satu yang lain dari mana. Kalau kita saksikan Jimmy melakukan tracking menuju ke arah depan, dan kalau kita lihat dari facecamnya Jimmy ini stylenya mirip kayak AA Gim ya. Benar, sangat lokal ya, sangat lokal. Mungkin lagi pengen fashion atau di sana lagi musim dingin juga. Tapi lagi-lagi Microboy, Microboy mendapatkan satu tapi knockdown doang, nggak masuk ke dalam, belum sempat di end, sudah terlambat karena belum sampai lebih menyakitkan daripada disakitin mantan. Sementara 4 tim tersisa, HVVP lah yang sejauh ini memiliki keunggulan dari segi manpower dan diupayakan oleh Vampire untuk bisa merontokkan satu persatu player-player dari HVVP, tapi masih belum cukup juga karena pergerakan dari HVVP ini sangat-sangat lincah. Ya, kita melihat bagaimana HVVP sudah sangat tahu apa yang harus mereka lakukan. Sempat saya katakan tadi, di match pertama HVVP memang gebrak. Di match kedua udah kelihatan banget mereka sangat pede. Bahkan tadi satu player dari HVVP yaitu Tigzi, dia hampir nge-clutch. Di match kali ini pun kembali satu permainan yang sangat baik dihadirkan oleh HVVP. Permainan kunci saat kita main di Sanhok, yaitu jangan sampai keculik player-playernya, lengkap dengan 4 player di late game, dan kemungkinan besar kita yang akan mendapatkan WCD dengan cara seperti itu. Dan Paraboy menghukum apa yang baru saja saya katakan, mereka mendapatkan satu knockdown menuju ke arah HVVP. Bahkan confirm elimination langsung didapatkan oleh seorang Paraboy, walaupun Jimmy juga down di sana. Order terpisah dengan 2 pemain NV yang lain. Oh no, oh no, oh no, bakal langsung di-push aja oleh teman-teman dari Vampire Esports. Stone down, di-counter oleh seorang Paraboy. Apa yang bakal dilakukan? Apa yang bakal dijalankan oleh kedua tim ini? Karena Vampire juga harus fokus menuju ke bagian depan. Ada Magic yang sedang berlari-larian dengan sangat indah, difokuskan, dipaksa gerak juga oleh Blue Zone-nya. Dan ternyata Vampire gagal untuk menembus barikade untuk Nova karena dibantu oleh HVVP. Ya, tinggal kita lihat saat ini order ketahuan, order down oleh Marshall, menjadi batu sandungan untuk tim Envy, membuat Marshall masih bisa sampai ke top 2. Kalau Paraboy ketahuan posisinya, karena Paraboy juga udah terdorong oleh Blue Zone, bisa saja itu yang terjadi. Tapi kalau ngomongin WWCD, harusnya HVVP lah yang mendapatkan WWCD pertama mereka di grup green ini di match yang ketiga. Karena so far mereka masih bisa untuk melakukan revive ya terhadap kawannya Matic yang ter-take down, dan revive berhasil dilakukan, harus melakukan healing terlebih dahulu. Paraboy tarik mundur sedikit menuju ke arah bagian lower ground. Order harusnya masih bisa diselamatkan, sementara Paraboy menyelamatkan seorang Order,
Marshall menjadi duri dalam daging. Sudah mulai ketahuan juga posisinya oleh teman-teman dari HVVP. Kali ini Don kembali, Marshall kembali menunjukkan kualitasnya. Satu pemain HVVP dibuat tak berdaya. Tembakan bisa dilakukan, Matic tumbang juga. Justru ini HVVP bisa dipulangkan oleh pemain-pemain dari UNV dan juga pemain dari 1 Million. Lemparan utility, ternyata 1 Million pulang. Utility ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya untuk HVVP. Berhasilkah? Ternyata tidak berhasil, tapi ada follow up granat lanjutan. Membuat satu pulang dan dipulangkan semuanya. Justru Envy membalikan keadaan. Saat ini kita lihat sebuah comeback spesial ditunjukkan oleh pemain-pemain Envy. Dan ini dia